Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas dan mengkaji ilmu-ilmu ketuhanan. Ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang akan memberikan makna hidup kepada kita. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metodologi mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang metode rasional, metode mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Dan yang ketiga adalah metode hati, metode qalbu. Seseorang bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan hati dia, dengan membersihkan hati dia dari segala noda maknawi. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang metodologi mengenal sifat Allah, mari kita masuk ke pembahasan sifat Allah itu sendiri. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang sifat-sifat Allah, untuk mempermudah kita memahami sifat-sifat Allah, maka alangkah baiknya kita membagi sifat-sifat Allah sebagaimana pembagian yang dilakukan dan disodorkan oleh ulama-ulama kita. Klasifikasi sifat Tuhan ada dua macam atau dua jenis klasifikasi sifat Tuhan. Ada yang membagi sifat Tuhan menjadi sifat jamaliyah dan jalaliyah. Ada yang membagi sifat Tuhan menjadi sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Untuk jauh mengerti dan memahami pembagian tersebut, perlulah kita menjelaskan apa arti daripada sifat jamaliyah dan apa arti daripada sifat jalaliyah, dan apa arti daripada sifat thubutiyah dan apa arti daripada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah adalah sifat kesempurnaan yang layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat salbiyah adalah kebalikan daripada sifat thubutiyah. Sifat salbiyah artinya sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat jamaliyah dengan artian yang sama. Jalaliyah juga sama. Sifat-sifat yang tidak layak untuk disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat bodoh, sifat berjisim. Ini adalah sifat-sifat
yang memiliki makna negatif, memiliki makna kekurangan yang tidak layak untuk dipakai, tidak layak untuk disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud, sebagai zat yang maha sempurna, sebagai zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, atas landasan apa kita membagi sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat jamaliyah dan jalaliyah, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah? Apakah ada dasarnya? Saya akan sebutkan penjelasan daripada teolog muslim, filosof muslim, yaitu Mullah Sadra. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengisyaratkan tentang dua pembagian sifat ini, yaitu sifat thubutiyah dan salbiyah, sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci nama Tuhanmu, maha suci zat Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, yang memiliki sifat jalaliyah. Jalaliyah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun, dan wal ikram artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ini adalah definisi daripada sifat thubutiyah, sifat salbiyah, sifat jamaliyah, sifat jalaliyah. Untuk bisa memahami dengan benar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus menggunakan metode yang tepat, dan salah satu metode yang tepat untuk bisa memahami sifat-sifat Allah adalah klasifikasi daripada sifat-sifatnya. Jangan sampai ketika kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita mencampur adukan, karena setiap sifat memiliki pembahasan tersendiri. Terulah kita membahas tentang sifat dzatiyah. Nanti kalau kita sudah masuk kepada pembahasannya akan berbeda dengan sifat fi'liyah. Sehingga ketika kita ingin memahami dengan benar, memahami dengan tepat tentang pembahasan sifat, maka kita harus memakai metode klasifikasi sifat-sifat Tuhan, sehingga kita bisa mengenal dengan benar mana sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan zat, mana sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Kemudian para ulama teolog setelah membagi sifat Allah menjadi sifat thubutiyah dan sifat salbiyah, mereka membagi sifat thubutiyah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterkaitan dengan perbuatannya. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Tuhan dan perbuatannya Tuhan. Sehingga dalam kajian teologi kita dapatkan bahwa untuk bisa mengetahui mana sifat dzatiyah dan mana sifat fi'liyah, para ulama teolog memberikan satu tolak ukur, barometer. Sifat apa saja bisa dikategorikan sifat dzatiyah,
dan sifat apa saja yang bisa dikategorikan sebagai sifat fi'liyah. Mereka mengatakan kalau sifat, perhatikan baik-baik, karena ini adalah satu poin yang sangat penting untuk bisa membedakan mana sifat dzatiyah dan mana sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang bisa difahami ya, tanpa melihat pihak kedua, tanpa melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat dan memandang, mengkaji zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memahami bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Seperti apa? Seperti berilmu. Untuk bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berilmu, kita tidak perlu dan tidak harus untuk melihat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala untuk menyandang sifat ilmu tidak harus mencipta. Tapi karena zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Karena zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak memiliki sedikit pun kekurangan, maka pasti Allah memiliki sifat ilmu, karena ilmu adalah satu kesempurnaan. Sehingga saya ulangi lagi bahwa barometer atau tolak ukur sifat ini dikategorikan sebagai sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah adalah apabila sifat ini bisa kita fahami tanpa kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sifat dzatiyah. Dan kalau sifat ini tidak akan bisa difahami tanpa kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sifat fi'liyah. Seperti apa? Seperti pencipta. Seseorang tidak akan bisa menyandang status pencipta tanpa dia menciptakan. Kenapa? Karena pencipta berarti menunjukkan hubungan antara dua zat, pencipta dan yang diciptakan. Tanpa ada yang diciptakan, mustahil dia menyandang status dan sifat khaliqiyah, pencipta. Allah juga sama. Allah Subhanahu wa taala akan menyandang sifat khaliqiyah, pencipta, tatkala ia mencipta. Tapi ketika tidak mencipta, maka tidak menyandang sifat khaliqiyah atau pencipta. Mungkin penjelasan tentang sifat dzatiyah dan fi'liyah, kemudian barometer tentang sifat dzatiyah dan fi'liyah akan memunculkan pertanyaan di benak pemirsa dan pendengar. Apakah ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan disifati dengan khaliq ketika mencipta, apakah ini tidak berarti kita meyakini bahwa Allah memiliki kekurangan? Apakah kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pada makhluk untuk menyandang sifat khaliq? Ini mungkin pertanyaan yang akan muncul di benak pemirsa. Jawabannya adalah semua sifat fi'liyah, semua sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bersumber daripada sifat dzatiyah. Bersumber daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu dan bisa mencipta karena Allah adalah zat yang maha mampu, maha kuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu, maka dengan kesempurnaan ini Allah bisa menciptakan makhluk. Jadi semua sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada sifat dzatiyah. Jadi tidak ada masalah di sini. Ketika kita meyakini sifat dzatiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan disifati dengan khaliq, itu ketika mencipta, ini hal tidak
tidak masalah, tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua sifat-sifat ini kembali kepada sifat dzatiyah. Jadi seakan-akan ketika kita meyakini sifat-sifat fi'liyah, artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan mengeluarkan kesempurnaan, yang akan menciptakan kesempurnaan. Sehingga ini adalah satu keyakinan yang tidak bertolak belakang dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Untuk lebih jauh memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan dan membahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.